saking senangnya. Jadi sholat Jumat akhirnya istirahat. Oh, bukan tenang. Oh, menunjukkan itminan. Sehingga ada anekdot, ada seorang non muslim nggak bisa tidur. Udah terapi segala macam, insomnia dia. Akhirnya dia lewat hari Jumat, ternyata di hari Jumat semua orang bisa tidur. Dia ikut sholat Jumat supaya bisa tidur. Masuk Islam karena pengen bisa tidur. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir maka hati menjadi tenang. Akhirnya apa? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang ketiga, wa badanan 'alal bala'i sabira, dan fisik apabila ditimpa musibah maka dia bersabar. Yang pertama bersyukur, yang ketiga bersabar. Syukur dan sabar merupakan karakteristik umat Islam. Dia kriteria asasi yang dimiliki oleh seorang beriman dan tidak terdapat hanya pada orang beriman saja. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairul lah, in asabahu sarra syakara fahuwa khairul lah. Sungguh sangat hebat seorang muslim itu jika dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur dan menganggap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan kenikmatan, kesenangan, menganggap yang terbaik itu wajar. Tapi orang mendapatkan kenikmatan dan kesenangan, masalahnya adalah sudahkah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman, seorang nabi, dikasih kekuasaan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberikan kemampuan oleh Allah mengetahui, mengerti, mendengar bahasa binatang. Walaupun binatang itu semut yang kecil. Dalam surat An-Naml diceritakan Nabi Sulaiman sama tentaranya lewat sampai akhirnya melewati Wadi Naml. Wadi Naml itu lembah semut. Banyak semut. Begitu lewat, maka teriaklah salah seekor semut. Udkhulu masakinakum kaila yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi semut yang melihat pasukan Sulaiman teriak kepada semut-semut yang lain. Dia teriak kepada semut-semut yang lain. Namlatun, semut biasa teriak, wahai semut-semut semua sembunyi, suruh masuk semuanya supaya tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Nabi Sulaiman mendengar kalimat tersebut, fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman tersenyum lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku untuk bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan juga kepada kedua orang tuaku, dan masukkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang soleh. Doa Nabi Sulaiman. Begitu dapat nikmat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang bersyukur itu cirinya, wujudnya adalah tidak pernah merasa cukup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa puas dalam beribadah kepada Allah. Selain mengucapkan hamdalah, tapi nggak cukup. Tidak cukup dengan hanya melaksanakan sholat yang wajib, menambah dengan sholat yang sunnah. Tidak cukup dengan puasa yang wajib, menambah puasa yang sunnah. Tidak cukup dengan zakat yang wajib, maka ditambah dengan sedekah yang sunnah. Itu ciri orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mencontohkan bahwa beliau dikenal dengan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam qiyamul lailnya, malamnya bangun salatnya, panjang salatnya, sehingga Aisyah istrinya berkata, wahai suamiku, kenapa engkau berpanjang-panjang dalam qiyamul lail? Dalam riwayat disebutkan Nabi qiyamul lail 1 rakaat dia membaca setelah suratul Fatihah, baca surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat Ali Imran dan beberapa ayat dari surat An-Nisa dalam 1 rakaat. Sehingga Aisyah bertanya, kenapa harus dilakukan? Rasul menjawab, afala tuhibbu an akuna abdan syakur.
Apakah engkau enggak suka aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan bersyukur karakteristik umat Islam. Kalau ditimpakan musibah, sabara bahwa khairullah. Dia bersabar dan menganggap yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah disebutkan, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pasti kata Allah, kami akan uji mereka dengan berbagai macam ujian. Kekurangan harta, rasa ketakutan, kekurangan nyawa, kekurangan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, gembirakanlah orang-orang yang bersabar, yang apabila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata, semua bagi Allah dan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada kesenangan dia bersyukur, ada kesulitan dia bersabar, hatinya senantiasa zikir, bahagia dunia, bahagia akhirat. Plusnya lagi dalam hadis Rasul tadi disebutkan wa zaujatan la tabghiya khauban fi nafsiha wa la fi maliha. Seorang istri yang solehah yang tidak mau durhaka terhadap suaminya. Seorang istri yang solehah tidak mau durhaka terhadap suaminya. Jadi kalau yang 3 sudah didapat bagi yang belum punya istri, maka belum sempurna kebahagiaan dunia baru bagian di akhirat. Oleh sebab itu maka sempurnakanlah kebahagiaan dunia sebagian dengan memiliki istri yang solehah. Ikhwatifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi hadirin sekalian. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan. Jadi saya simpulkan bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak digambarkan dengan materi. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat digambarkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, kedua berzikir kepada Allah, ketiga bersabar atas ujian Allah, dan keempat mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.